great Pak, thank you. Ini Mbak Sastia sudah ini Pak pamit karena That's okay. Yeah, that's okay. malam sekali di Jepang. Oh yeah, no problem. Saya kira ini tadi apa ya? This is beyond academic Pak, percakapan kita ini menurut saya. Jadi ketika Bapak mungkin sekarang kembali ke Bapak ya, ketika sudah S3 gitu ya. Apa menurut Bapak kesulitan atau karena begini, ini umum terjadi, aduh saya orang Indonesia, S2-nya di Indonesia atau S1 di Indonesia, saya bisa nggak ya keep up gitu dengan standar pendidikan yang mereka punya segala macam. Kalau menurut Bapak, yang membuat Bapak bertahan itu lebih kepada, of course your academic ability was really good, tapi apa lagi Pak di luar itu yang membuat Bapak kemudian bertahan dan excel gitu? Yeah, so yes, salah satu yang saya ada 3 yang skills yang harus bukan harus ya to be successful ya. Okay. Communication ya, written communication skill, right. Ya, kemudian oral communication skill dan interpersonal skills. Ya, jadi kalau murid-murid saya PhD di sini, saya selalu latih mereka 3 itu. Karena kalau Anda tidak bisa menerangkan apa yang Anda lakukan, apalagi di US, even though you have it in your brain, right. nobody will ask you again. Okay. Ya, jadi selalu kalau saya di sini, murid-murid saya tuh kita, apalagi setelah pandemik, kayaknya saya selalu Zoom meeting setiap minggu. Yeah. Semua orang harus bicara. Semua murid saya, biar dia datang dari Indonesia, datang dari Thailand, biar dia terbata-bata, dia harus ngobrol. Dia harus bisa berbicara. Yang saya bilang, kalau Anda memberikan seminar, seseorang itu waktu dia keluar dari seminar Anda, dia bisa bilang, oh ya, Mickey, dia melakukan ini. Dengan 2-3 sentence, someone can tell what you do. Right. Kalau tidak, Anda gagal. Okay. Ya, dan juga saya melatih mereka elevator talk. Jadi misalnya, tahu nggak elevator talk kan ya? Yes, elevator speech. Yeah. Ya, jadi masuk elevator, ada orang nanya, what did you do? Ya nggak bisa lah, nanti sebelum dia mengerti, betul. Have to be able to say it in several sentences before Correct. the door open again. And then, Right. oh yeah, and then you can make a conversation. If Okay. you can't do that, you're in trouble. Right. Yeah, I agree, Pak. So if you see someone in the elevator, basically, right, you don't really have a lot of time. It can be like 30 seconds or maybe 1 minute at most, gitu ya. Yeah. So you have to just say something and then make a connection, gitu. Atau paling tidak berakhir dengan kasih kartu nama atau kasih kontak misalnya paling tidak. Gitu. Dan itu betul Pak, itu perlu skill luar biasa sih. Saya sangat akui itu tidak mudah. Jadi kalau murid-murid saya beri komersial, beri seminar, dia bilang, ini panggung Anda ini. You know, this is your theater, this is your panggung. Right. You have to use it. Jadi itu harus dilatih memang, ya kan. Nah, the other thing is interpersonal skill. Ini ada orang yang sangat jago tetapi tidak bisa bekerja sama dengan orang lain. Okay. Apalagi di US, you cannot do it. Nggak bisa. Kalau Anda mau melakukan research yang, high quality or really has an impact, right? Anda harus berkolaborasi karena one person not enough. You're not expert in everything. Yeah. Wow, betul Pak. Jadi apa istilahnya, kekuatan maksimal kita itu tidak akan pernah bisa melebihi kekuatan maksimal kumpulan orang kan gitu ya. Oh iya. Kalau Anda type aja Google aja misalnya atau PubMed gitu, Truna Siahaan. You will see, biasanya jarang nama saya sama murid. Pasti 6-7 names, different institution, always in my paper. Karena saya tidak mengandalkan diri sendiri saja. Why you do that? Why would kalau you do orang expert
expert di bidang in vitro blood-brain barrier, saya expert di protein chemistry, kenapa nggak rekrut mereka bekerja sama dengan saya? Iya. Ya, gitu kan. Kalau misalnya kita nulis grant bersama, malah lebih kuat, kan? Lebih kuat, betul Pak. Karena masing-masing punya kekuatannya sendiri-sendiri ya Pak ya. Nah, ya, reviewer Yang juga tahu, oh ya, kalau ini, ya pasti oh ya. ini yang menyokong, kita nggak takut lagi salah gitu. Iya betul 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 betul. Jadi ketika kita mengajukan grant, lalu ada teman-teman kita dengan kalian berbeda, itu juga membuat reviewernya lebih percaya kan Pak ya? Oh ya, Iya definitely. kan? Justru kan gitu ya. Oh ini saya yakin directionnya benar karena penyokongnya benar-benar banyak dan ampuh-ampuh gitu kalau bahasa. Ya, definitely. Ya, kenapa? Kita reviewer itu juga kan sudah tahu. Kita reviewer itu kan tahu sendiri. Kalau kita melakukan ini nggak kita bisa sendiri. And then, Iya, okay, betul you betul. can do it. I cannot Iya, do it. iya. Oh, correct, Pak. Even I cannot do it myself gitu ya. Yeah, Kalau I kamu can do it. tiba-tiba anak muda mengatakan bisa sendiri, ya itu pasti questionable. Yeah, that's right. That's right. Alright, interesting. Jadi collaboration, Pak. Jadi tadi saya mencatat, Pak, oral communication, written communication, interpersonal skill. Itu tiga hal yang sangat. Pak, terkait dengan situ, Pak, ada yang mau saya dig lagi. Menulis itu secara umum nih, kalau boleh saya bilang, itu bukan skill yang kita disiapkan secara matang, Pak, orang Indonesia. Bapak setuju nggak dengan itu? Dan bagaimana Bapak cope dengan atau deal dengan itu dulu? Ya, sangat setuju. Ya, sangat. Tapi saya sangat beruntung ya. Right. Kalau Anda baca tulisan saya tentang Bapak saya, almarhum. Itu nanti saya sangat pengen tuh membahas itu, sangat menarik. Silakan Pak. Dia, he's a good storyteller ya. Dia bisa bercerita gitu. Jadi kayaknya saya sendiri belajar gitu dari dia. Oke. Bisa bercerita secara runut, and that's why I can be a good teacher ya. I'm not trying to pat my back ya. No. I really agree. Storyteller is really modal utama Pak. Itu saya yakin. Ya, mengajar kan ya, mana pasti ngantuk-ngantuk kan murid kalau kita. Nah, yang saya ajarkan sama pharmacy student itu it's so difficult ya. Ya, it's a solution dosage form ya. Jadi storyteller itu penting. Jadi itu yang saya belajar. Nah, menulis itu saya selalu bilang sama murid ya. Anggap saja Anda berbicara dengan ibu Anda gitu. Ibu Anda kan tahu Anda chemist, but they don't know what you. Terkadang kita sebagai scientist, sebagai murid scientist waktu itu, kita pikir lah mulu-mulu lah gitu, like bahasanya pun mesti mulu. If you read my papers, my language is very plain. Oke. Very easy. Terima kasih Pak. Nggak pakai bahasa-bahasa rumit, and I just it's very simple. Basically not intimidating. I write like I tell somebody who doesn't know it. Itu aja. Oke Pak. Ini storytelling itu betul-betul saya. Nah, tapi Bapak tadi punya satu tips yang bagus ya. Seakan-akan kamu menceritakan pada ibumu. Itu menurut saya itu simple nasihatnya, tetapi sangat betul. Saya setuju Pak. Ini kalau boleh saya bisa relate. Kenapa? Karena ibu saya itu tidak sekolah Pak. Lulus SD saja. Jadi dengan menempatkan ibu saya sebagai calon pembaca saya, itu betul-betul membuat saya kemudian mengendalikan diri, tidak menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu wah begitu kan gitu Pak ya. Jadi betul-betul seperti menceritakan hal yang rumit secara sederhana kepada orang yang sederhana, mungkin begitu. Ya. Jadi kadang-kadang kita berpikir ya, oh saya menulis grant, nanti nge-review tuh semua PhD yang sudah pengalaman. Itu sama saja juga kalau Anda terlalu rumit menerangkan ke dia. Yes. Grant Anda nggak bakal di-funded. Kenapa saya sukses selalu mendapat grant? Karena saya selalu, ya Anda memang scientist, tetapi terkadang Anda tidak di bidang saya harus yes. mengedukasi Anda gitu. Ya kan? Sama aja kalau saya memberi seminar, ya mungkin full of PhDs, full of like distinguished people, yeah, but they don't know what I do, right?
if I tell them all the detail of what I do without telling them what the background, but without opening at least their mind about something, they cannot follow it. They just say, Saya sangat okay. suka perspektif ini. Saya suka sekali perspektif ini, Pak. Jadi kita walaupun itu kan istilahnya apa ya, Pak ya? Intellectual but non-expert audience kan, Pak ya? Yeah, that's Mereka right. memang intellectual tapi non-expert. Jangan lupa. Wow. Jadi artinya kita Bapak harus membuat apa istilahnya itu ya? Aha momennya dulu ya. Aha, oh itu yang dilakukan. Betul Pak ya? Setelah itu baru kemudian dia akan willing untuk dig if they want, right? Ya. Setelah dia terbuka, ya, maka dia akan, biarpun dia nggak tahu, dia mencari tahu gitu loh. Yes. Jadi apalagi saya juga adalah ya seorang yang peneliti kan pada dasarnya kan. Kita cukup berikan pintu masuk yang sangat menyenangkan, kira-kira begitu ya. They will just dig in gitu ya. Then they start digging in, even though they don't know. Oh, yeah, this is interesting. Oh, I never heard about this. Oh, yeah. Oh, I don't know what he said about this. Oh, and then they lihat paper that we cite, and then they baca. Oh, and then they start saying, oh yeah, I don't think anybody ever done this, you know. And then you got them. You got hooked. Iya. You should apa istilahnya itu ya? You get me at hello gitu ya. Yes. Harus di hello itu benar-benar menarik perhatian, jangan berharap. Iya betul. Ya, terlalu. Ini penting Pak. Saya to be honest, waktu saya mula-mula mengajar di sini di US kan memang saya pernah TA segala macam kan, tapi datang ke KU 33 tahun lalu, 32 lah ya, 1991 August. Saya dikasih ngajar murid ya. Nah, tahulah orang Indonesia kan, kita math-nya mungkin lebih bagus lah ya. My math it's better ya. My physics. I made a lot of assumption when I taught the student. Jadi waktu pertama kali saya dapat, kan di sini kita di review ya sama murid ya. Kalau di sini you cannot get tenure if your teaching is not 3.5 or higher, right? Karena kan nilainya 1 sampai 5 ya. Kalau Anda nilainya 2.5 constantly below average, you're not going to get tenure. Okay. You know, my score at that time is 2.5, my first teaching. All right. 2.5. Wow, Kenapa? okay. I thought I did a good job. Correct. But you read, so jadi ngobrol sama chairman saya gitu, I don't understand this, you know. And then he said, maybe, you know, you need to read all their review. Ya, Anda harus membaca semua unek-unek mereka. Anda harus bisa memisahkan mana yang frustrasi, unek-unek frustrasi, atau mana yang benar-benar menusuk Anda gitu, yang benar-benar they point out the right thing. Yang betul sekitar 40% itu benar-benar tidak frustrasi gitu ya. Benar-benar you need to improve this. Jadi bagaimana caranya saya ini untuk mengetahui apa yang mereka tahu, apa yang mereka tidak tahu gitu. Jadi saya bilang sama mereka di semester berikutnya, setiap hari Jumat jam 3 sore kalian tidak ada kelas, you can come to review session. Jadi banyaklah yang datang ya, dari saya tuh ngajar 100 orang, sekitar 40 orang datang. Oh yes, I can see from the population is almost the same of the population that people are really care, but I don't know exactly how to teach them because I assume a lot, karena saya membuat assumption. Assumption that they know something or they know a lot. They know something. Yeah. Oh, this algebra is easy. I know. Quadratic equation ax squared plus bx plus c equal to 0. You know how to solve x. Right. But you assume, but kenyataannya they didn't know that. No. Yeah. Jadi saya melalui review saya melakukan problem set because we are a lot of calculation. Everything's calculation. Because solution Dorset Boom itu bukan saja organic chemistry, analytical chemistry, digabung itu semua. Itulah farmasi ya. And physical chemistry di situ, thermodynamic, how, you know,
energy of sulfation. It's a mix. Everything you have to make to Everything. tell about drugs, how it Right. is all. Baru saya mengerti, I made a lot of assumption. Okay. And I don't make any assumption anymore until now in anything. Wow. Okay. Thank you, Pak. Biar ketemu Kan siapapun, ada, I never make any assumption. jadi ada apa tuh anekdot atau apa namanya, Pak? Jadi assumption is the mother of all the problems atau all the. Yeah, because you assume. Ya, kadang-kadang kita pikir, ini orang, but no, you don't know what happened. Oke, terima kasih Pak. Jadi tadi saya belajar sesuatu. Kalau menjadi pengajar yang baik itu, pertama kita betul-betul tahu apa yang mereka belum tahu dan terutama apa yang mereka sudah tahu. Ya. Betul Pak ya? Karena dengan itu kita bisa merekonstruksi pengajaran kita tepat untuk mereka, kan begitu ya? Iya. Wow, oke. Setelah itu saya direview semester ke waktu diulang lagi kan, ngajar ulang lagi tahun depan. Yeah, because of the review session, and I understand what they don't understand. Jadi dari 2,5 jadi 3,9 gitu. Wow, luar biasa. Kalau sekarang sih di atas 4 terus gitu ya. Iya, kayak kalau sekarang itu kalau kata orang Amrik tuh ya, I can teach you while I'm sleeping, I can do it cold, nggak usah pakai textbook, saya ke papan tulis juga bisa menjabarkan semua kelas gitu. Itu yes ya. Iya. Ada satu lagi Pak yang saya pelajari tadi dari Bapak berarti. Apa ya istilahnya ya? Kesadaran atau being humble bahwa memang kita itu harus belajar dan mau belajar terus Pak ya. Listen to others termasuk dari mahasiswa. Betul ya Pak ya? Ya. So saya selalu bilang sama murid PhD apa siapapun ya. You have to listen. Hearing is not listening. Ngerti ya? Kalau bahasa Indonesia itu kita bisa mendengar, tapi listening itu menyimak. Kalau dengar itu kan dengar, tapi masuk sini keluar sini. Kalau listening, you hear and then you process here. You process. Totally different thing. Itu yang selalu kalau saya interview orang, saya bilang ini gitu ya. Terus dia 2-3 menit lagi kembali ke topik yang sama. Yeah. And I just smile. It means you don't listen. Correct. Jadi di saat yang tidak terlalu panjang pun kita sudah bisa melihat itu Pak ya, karakter atau attitude seseorang ya dalam hal menyimak itu. Ya. Jadi kalau Anda ketemu saya biasanya kalau di grup gitu saya selalu duduk dan tidak pernah berbicara, mendengar, selalu bukan mendengar ya, listening menyimak ya. Hingga kalau saya bicara saya sudah tahu apa yang harus saya bicarakan gitu, ya kan? Iya. Karena saya sudah tahu suasana gitu. Iya, ini menarik sekali Pak. Saya juga sering kan sebagai seorang dosen juga mengajari mahasiswa misalnya untuk aktif gitu ya di berbagai forum dan segala macam. Tapi Bapak yang Bapak sampaikan tadi itu sangat menarik. Ketika misalnya ada orang Indonesia atau masuk Indonesia ke luar negeri, mereka kita kasih tips bagaimana bahwa di kelas di luar negeri itu kalian harus aktif kan begitu ya. Mereka kadang-kadang atau most of the time itu saya nggak tahu nih harus ngomong apa dulu. Kadang saya begini Pak, menasihati mereka tuh, mungkin memang di awalnya kita harus punya prinsip I have to say something. Tapi lama-lama kita harus menjadi orang yang I have something to say gitu. Exactly. Alright. Itu yang tadi saya pelajari dari Bapak tuh. Jadi when you know your position, you feel comfortable to just be quiet and listen. Karena tidak mudah Pak untuk melakukan itu menurut saya. Jadi orang tuh tergoda untuk ingin nampak, ingin kelihatan, ingin berkontribusi. Ya. So itu yang memang menahan diri itu agak sukar ya. Betul Pak. Jadi,
salah satu yang saya bilang interpersonal skill itu ya, also diplomasi itu ya, diplomatic. Yes. In order you to be diplomatic, you have Yeah. to process what you say, right? Anda harus memproses dulu gitu. Sehingga apa yang keluar itu betul-betul, ya nggak harus, ya we make mistakes, but Right. at least we try. We try mencoba supaya mendinginkan situasi atau Iya, betul. konfrontasi gitu. Ya. Jadi, Pak, yang menarik dari Bapak menurut saya adalah kalau ini saya bicara dengan seorang diplomat, mungkin saya berpikir ini saya merasa wajar bisa ya karena mereka berlatih. But you're a scientist. Yang secara umum menurut saya paling tidak ya, umumnya itu. Jadi sibuk dengan dunianya sendiri, mereka kesulitan memilih kata-kata yang friendly. Itu bagaimana Bapak belajar itu selain tadi dengan orang tua yang tadi yang saya lihat tadi ya? Adakah hal yang lain yang mendorong Bapak itu? Ya, tapi memang ya, again it back to kembali ke where I was born, di mana saya lahir. Iya, dan iya. Saya ya mendidik kita lah ya. Jadi mereka itu salah satu-satunya orang Batak waktu merantau di Medan dan membeli rumah gubuk-gubuk waktu itu di Medan, dan sekitarnya nggak ada orang Batak. Tapi bapak saya itu termasuk sesepuh lah ya di kampung. Dihormati. Kenapa? Karena dia selalu diplomatik dan selalu friendly, selalu apa namanya ya, open-minded dan tidak selalu no assumption, no. Oke. Dan saya belajar itu, dan ibu saya juga seorang bidan ya, dan dia membantu melahirkan seribuan anak lah di sekitar kampung kami. Kalau tanya kenal nggak Ibu Tobing, misalnya Anda kesasar gitu ya, 5 miles, 10 miles from my house, if you ask, kalau Anda tanya, di mana rumah Pak Siahan? Hah? Pak Siahan? Nggak tahu siapa Pak Siahan. Tapi kalau Anda bilang, mana rumah bidan Tobing? Oh iya, saya antarkan. Begitu. Kenapa? Karena semua anak-anak ya lahir itu kebanyakan yang membantu ya ibu saya. Gitu. Wow. Saya melihat ini ada sebuah pengakuan yang sangat baik dari Bapak tentang lahir dan dibesarkan oleh keluarga apa kita itu memang menentukan jalan kita ke depan ya Pak ya. Dan saya kira itu juga yang terjadi pada banyak orang. Maka bersyukurlah mereka yang memiliki lingkungan yang baik ya Pak ya. Jadi bukan karena tidak bisa kita usahakan begitu ya karena. Ya saya bersyukur ya. Syukur. Thank you Pak. You such a humble person. Thank you very much. Oke, jadi menjadi storyteller itu bagi Bapak sangat penting dan saya kira itu saya juga setuju. Itu juga terjadi pada profesi apapun akhirnya kan, bidang apapun yang kita tekuni ya Pak ya. Because at the end of the day you have to tell a story about what you do. Oke. Mungkin ini sekarang lebih ke professional work Pak. Bapak kan berarti di KU itu lama sekali Pak. 91 ya. Betul, 32 tahun. Itu cukup umum terjadi pada perguruan tinggi Amerika, orang stay that long atau bagaimana Pak? Ya, biasanya orang pindah-pindah tergantung apa dia pindah ya, I don't blame them. Oke. Tapi ada cerita di belakang ya, di belakang itu istri saya orang sini, orang US. Saya ketemu di graduate school. Alright. Tetapi dia lahir dan semua keluarga saya, keluarga ibu, keluarga istri saya itu di Kansas City area, di Blue Spring. Hanya 1,5 jam. Adik-adiknya dia paling besar, adik-adiknya. Jadi kami keluarga yang sangat ketat lah ya, dekat gitu. Oh dekat, jadi ya. Jadi karena itu saya tinggal di sini. Saya selalu ditawarin, oh gimana mau jadi chair di sini, mau jadi dekan. No. Tetapi bukan itu saja. Departemen kami itu one of the top department ya di country ya, di US. Terkenal di seluruh dunia tentang pharmaceutical. Ya. It'd be stupid for me to go somewhere else. That's not good. Right. Dan departemen kami itu ya saya bukan hanya ngomong promosi ya. One of the best department, but the most collegial department.
Ya, kita Visual. selalu bekerja sama. Jadi motonya begini, saingan itu di luar, bukan kita sendiri. Gitu. So that's the reason. Dan departemen kami itu paling sukses. Kita punya 1, 2, 3, 4, 5 distinguished professor ya. Dari 13 orang, 5 distinguished professor. Bayangin aja. Dari 85 orang distinguished professor di universitas. Kita terkenal di sini. Jadi yang mau saya juga tadi highlight berarti adalah ya tentu karena Bapak ada di departemen yang sangat bagus, Bapak juga memiliki karakter loyal gitu yang saya bayangkan tadi ya juga selain itu. Karena itu kan memang juga ada kombinasi Pak, betul ya? Jadi I mean, kadang-kadang kita harus bertanya ke diri sendiri ya, what makes you happy, right? Right. Is money, is that what? Kalau saya sih ya, saya selalu bilang sama murid-murid, my first is my family, and then second is my students. So you are my family. That's it. Right. Take care of you. Ya. Jadi tapi simple tapi sangat sangat mengena ini menurut saya. Jadi kalau misalnya family. Ya. Jadi student saya bilang, once you pass through me, even though 3 months, you're my student. Ya biasanya kalau mereka nulis surat, hey saya mau apply di sini, can you write me a letter of recommendation? Tidak pernah saya, no, I cannot, I don't have time, I will write it. Jadi ada orang Indonesia, ini saya mau cerita ya, anak Indonesia, very smart guy. Jadi dia anak Jakarta, SMA di Jakarta, datang ke US. Sebenarnya dia diterima di Berkeley ya, diterima di Berkeley, tapi mahal biayanya di sana. Tapi KU kasih dia scholarship, dia datang ke KU Chemistry Department. Ternyata search di website, nama saya terlihat, dia datang ke saya. Oh, saya sekarang undergraduate research di biology, tapi saya pengen jadi MD, PhD, tapi mungkin mau lakukan research buat Anda. Gitu. Oke. This guy is really bright. Kemudian dia bilang, saya mau do undergraduate research juga di big center, gitu. Mayo Clinic, Anderson Cancer Center. Saya bilang, I'll write you letter. So saya tulis surat. Nah ini sekarang summary ini dia dapat diterima di Anderson Cancer Center. Dan dia dapat berapa, selalu saya tulis surat untuk dapat scholarship ya dari sini gitu, untuk membantu dia. Ya, gitu. Nah itu orang Indonesia itu, dari Tangerang kalau nggak salah. Tangerang, ya. Saya selalu. Ya di satu sisi saya paham misalnya, apalagi di dunia akademik Barat yang maju, rekomendasi itu kan sesuatu yang sangat penting dan powerful. Dan ketika Bapak melakukan itu, Bapak telah menolong hidup orang itu menurut saya, karena saya juga menjadi murid dari orang-orang Barat juga gitu yang saya mengalami banyak sekali dibantu itu. Saya I really appreciate that. Yeah, but remember George Wilson meet me, George Wilson meet me in Indonesia and I'm nobody, Wow. And give me a chance. Pak. Saya kira ini menjadi, you said that the pay forward basically ya. Oh yeah, definitely. Bapak adalah another atau mungkin a bigger George Wilson now. Somehow gitu ya. I never think it that way, but I just do it, I guess. Dan kemudian saya juga setelah itu dari tahun saya pulang ke Indonesia, diundang IPB untuk ngajar 3 minggu, ketemu profesor yang di UI yang selalu saya teman gitu, halak kita juga orang Batak gitu. Nah kemudian dia punya murid, jadi ibu itu saya bilang ya datang ke sini, saya bayar semua lah, kayak graduate student dia di sini selama 2 tahun. Setelah publish 2 paper, dia pulang jadi PhD. Nah sekarang udah retire kalau nggak salah, dia sempat jadi warek ya, warek 1 akademia di UNAS gitu, nasional. Saya train 1 lagi dari FKUI, selesai. Ya saya yang bayarin, saya bayar dia tinggal di sini.
dan researchnya gitu. Tapi harus melakukan research kita lah ya. Karena kita kan dana dari NIH dan ya. Kemudian dia selesai. Kalau nggak salah dia jadi ketua PBMI ya, organisasi biochemistry lah ya. Dan ketiga salah satu murid orang Indonesia juga jadi ngajar di farmasi UI dari UI. Keempat sekarang jadi associate professor di UPM ya. Nah itu postdoc ya. Jadi itu interesting. Saya pulang ke Indonesia saya selalu singgah tuh Singapura, Malaysia gitu. Jadi saya pertama-tama pulang ke Indonesia saya kontak siapa aja gitu, blindly I contact somebody, ternyata dia orang terkenal di UPM. Saya dijemput sama 2 orang mahasiswa ya. Orang mahasiswa. Ini cerita ini penting ya. Kenapa? Untuk adik-adik itu your chances it's narrow, but you have to take it, boom. Ya. Jadi saya dijemput naik kayak minibus gitulah, minibus. Jadi salah satu orang ini bilang, can you still speak bahasa? Oh ya, saya masih bisa, saya bilang. Terus dia ngobrol bahasa Indonesia. Terus saya bilang, are you Malaysian or are you Indonesian? Terus dia bilang, oh I'm Indonesian. Oh, terus kami cerita-cerita, iya waktu saya S1 ya pembimbing saya itu Prof. Usman, teman Anda gitu. Nah, dia bilang, kalau saya selesai PhD bisa nggak postdoc? Ya. But right now I don't have funding, but if my postdoc get a job, you're it. Nah, memang kebetulan dia selesai, dia bilang, Pak Truna, I'm finished. Oh yeah, I have funding, come. Saya selesai di sini, terus tadinya bosnya dia yang dulu jadi PhD, kebetulan ada opening di UPM, dia balik ke UPM. Setelah UPM, dia kemana-mana lah gitu, banyak ceritanya gitu. Balik lagi ke UPM. Ya itu. Terus setelah itu ada satu lagi murid dari UI Gen, dia dapat PhD dari sini, melakukan riset sini, PhD dari sana. Terus dia ngajar di Ahmad Jaya, kemudian dia bilang, oh saya pengen dapat pengalaman. Terus saya cariin tempat. Oke, I have a friend has a postdoc, you come here. Dia sekarang di sini belajar postdoc. Saya pikir, at least, the very least, they learn how it is here, and they maybe teach their students. Right. Maybe it's motivate. Maybe if it motivates 5%, 10%. Sure. It's good enough for me.